Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu materi tentang keterampilan menulis. 1. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus diketahui oleh siswa atau mahasiswa. Banyak ahli menggunakan atau mengemukakan pengertian menulis sebagai berikut. Menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, gramatikal, dan juga penggunaan ejaan. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Menurut pendapat Burhan Nurgianto, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, serta struktur bahasa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut. Tujuan penulis. Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus, tujuan yang ingin dicapai seorang penulis bermacam-macam sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Yang kedua, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. C. Menjadikan pembaca beropini. D. Menjadikan pembaca mengerti. E. Membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. F. Membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Manfaat menulis. Sebenarnya begitu banyak manfaat yang diperoleh dari menulis, seperti yang dikemukakan oleh Suparno dan Muhammad Yunus. Menyebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan menulis, yaitu 1. Meningkatkan kecerdasan. 2. Mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. 3. Penumbuhan keberanian. Dan 4. Mendorong kemampuan mencari informasi. Menurut Sabarti Akhdia dan kawan-kawan, keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menulis kita dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Yang kedua, kita dapat mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, kegiatan menulis memaksa kita lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi yang berhubungan dengan topik yang kita tulis. Dan yang terakhir, memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan. Bagian E yaitu menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, kita dapat menjelaskan permasalahan yang semula samar bagi diri kita sendiri. F. Melalui tulisan, kita akan dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara lebih objektif. G. Dengan menuliskan di atas kertas, kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisanya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. H. Mendorong kita belajar secara aktif. Kita harus menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. I. Kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan kita berpikir serta berbahasa secara tertib. Contoh karya tulis. 1. Jurnal. Jurnal adalah catatan tertulis harian berdasarkan suatu kejadian, pengalaman, dan pengamatan yang dialami penulis. 2. Fiksi. Contoh fiksi adalah cerita pendek, novel, cerita bersambung, dan lain-lain. 3. Fabel. Fabel adalah cerita hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Contohnya adalah si kancil mencuri mentimun. Dan yang keempat adalah autobiografi. Autobiografi adalah cerita kehidupan seorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Yang kelima adalah karya tulis ilmiah.
adalah karya tulis yang dari penyusunnya didasarkan pada penelitian, pengamatan, dan pemantauan terhadap cabang ilmu atau bidang tertentu. Contoh karya tulis ilmiah 1. Makalah. Jadi, makalah salah satu karya ilmiah secara isi, mengulas topik atau permasalahan yang disertai dengan pembahasan lengkapnya. 2. Skripsi. Dari segi pengambilan data dan penulisan pun juga berdasarkan pada hasil penelitian ataupun kajian yang dilakukan penulis. Seperti Anda tahu, penulisan skripsi dibuat oleh mahasiswa sastra 1, di mana penulisan skripsi bentuk dari syarat kelulusan. 3. Kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk karya ilmiah, karena dari segi penyajian, isi berisi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Tesis. Sebenarnya hampir mirip dengan skripsi. Tesis juga termasuk karya ilmiah yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil pascasarjana S2.